materi PBAK kita yang keenam, sehubungan dengan perpustakaan IAI Al-Aziz. Sebelum saya panggilkan pemateri kita, saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Dengan nama lengkap Wahyudi SPD, biasa kita kenal dengan Perdana Menteri di sini ya, atau Abu Wazir dikenalnya. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan termasuk alumnus Timur Timur juga dan alumnus IAI Al-Aziz program studi PBA. Nah, juga menjabat sebagai Kepala Perpustakaan IAI Al-Aziz yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak TU sejak tahun 2016. Adapun kepesertaan dalam pelatihan dan seminar diantaranya cukup banyak dan aktif. Saya sebutkan diantaranya dengan topik seminar peran perpustakaan dalam mendukung literasi digital nasional. Kemudian dengan topik Servant Leadership of Scholar Librarian Transformasi Perpustakaan Sekolah. Kemudian berbagai BIMTEK, manajemen perpustakaan sekolah, pengembangan koleksi, pengorganisasian informasi dan klasifikasi katalogisasi, serta inovasi dan promosi perpustakaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Ya, demikian mari kita sambut Perdana Menteri kita Abu Wazir Wahyudi SPD, kami silakan. Terima kasih moderator, Saudara Zamzani Nusantara ya. Alhamdulillah. Kalau saya tadi kalau mengikuti album Nusantara itu sampai Nusantara 12 itu kalau albumnya tadi Kuspus yang saya bawakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, merdeka. Baik, ini mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun angkatan ke-10 ya. Ya, kalau saya sebut IAI Al-Aziz angkatan 10, jawab iya-iyanya yang keras ya. Karena biasa kalau di akhir-akhir ini sore-sore ini udah redup. Saya tidak ingin ini redup karena nanti ada satu materi yang ini kalian sangat perlukan. Saya tidak membanding-bandingkan semua fakultas yang tadi dibicarakan. Saya akan mencakup semua fakultas. Jadi kalian pasti akan memerlukan saya. Bila tidak kenal dengan saya, maka kalian akan tinggal diam saja di studinya masing-masing. Jadi perlu saya kan? Perlu nggak kira-kira dengan perpustakaan ini? Perlu nggak tidak dengan perpustakaan? IAI Al-Aziz angkatan 10. Alhamdulillah. Ini di akhir season ini saya harus benar-benar bisa memberikan satu pemahaman tentang perpustakaan yang selama ini mungkin hanya di tempat dibilang apa? Gudang buku gitu ya. Atau tempat buku bersemayam gitu ya. Nah, baik. Tolong slide-nya ya, biar semuanya paham bahwa perpustakaan itu, nah ini dah. Ini perpustakaan Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, ini mukanya seperti ini nih. Oke, lanjut next. Baik. Definisi perpustakaan. Ini sebetulnya tadi saya kepingin ada panitia untuk menyerahkan mic, jadi masing-masing prodi ini akan membacakan. Saya kepingin begitu supaya acara kita ini hidup gitu, ada interaktifnya gitu. Enggak monolog seperti tadi monolog. Sepertinya saya udah ngelihat satu-satu dari mulai Fakultas Tarbiyah ya sampai dengan Fakultas Syariah dan Fakultas dakwah. Saya sengaja tuh bolak-balik, bukan pengen pipis, bukan balik-balik aja. Saya lihat redup semua karena tidak ada interaktif. Maka saya kepingin kepada panitia menyediakan mikrofon untuk membacakan apa sih definisi perpustakaan. Saya minta dari Fakultas Tarbiyah, khususnya yang jadi bu guru atau pak guru nih. Coba dibaca perpustakaan. Silakan dibaca. Siapa saja silakan. Yang tadi sudah mulai mengantuk. Ya, silakan dibaca. Yang keras supaya nanti teman-temannya mendengar semua. Mic-nya mana? Mikrofonnya belum bersuara.
Oke, silakan. Siapa namanya? Putri Intan Syamsuddin dari Prodi PGMI. Ya, silakan coba dibaca. Berdasarkan UU Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam yang dikelola dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan Coba maskernya dibuka dulu deh ya. Nggak denger saya kayak gitu. Coba. Berdasarkan UU Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam yang dikelola dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para pengguna melalui. Jadi perpustakaan itu intinya adalah untuk kebutuhan intelektual. Ya. Kalau kalian mau menjadi yang intelektual, maka kalian akan butuh atau perlu dengan perpustakaan. Kalau mau biasa-biasa aja ya kuliah. Tadi seperti siapa tadi yang bilang kata kupu-kupu, kuliah pulang. Nah itu tuh ya. Kalau memang ingin menjadi seorang yang intelektual, yang punya pengetahuan yang tinggi, maka perpustakaanlah tempat kalian untuk menimba ilmu. Ya, selain tadi dalam perkuliahan. Ya, dalam arti tradisionalnya perpustakaan merupakan sebuah tempat koleksi buku dan majalah. Itu tradisional. Tapi menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 tadi ini adalah untuk kebutuhan menyediakan media cetak atau terekam untuk kebutuhan intelektual. Ya, next. Nah, di sini ini ada pendapat lagi dari Profesor Sulistyo Basuki. Coba silakan yang dari HES dibaca. Mana anak HES? Yang keras. Hukum ekonomi syariah. Coba yang baca yang keras. Gak kelihatan ya? Oh, gak kelihatan. Baik, silakan dibaca. Waduh, kok gak dibaca? Slide gak kelihatan, gimana bisa mengerti nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baru ketahuan sekarang nih, nggak kelihatan slide. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal perpustakaan IAI Al-Aziz. Menurut Profesor Sulistyo Basuki, perpustakaan merupakan sebuah ruang atau gedung yang dipakai untuk menyimpan buku dan terbitnya lainnya yang disimpan berdasarkan tata susunan tertentu yang dipakai pembaca bukan untuk dijual. Selanjutnya, perpustakaan IAI Al-Aziz ialah suatu perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki lokal perpustakaan untuk tiap fakultasnya. Baik, terima kasih. Oke, ya itu kan. Ini menurut Profesor Sulistyo Basuki bahwa perpustakaan itu bukan sekedar untuk menyimpan buku, tapi untuk apa tadi tuh? Coba dibaca. Yang keras. Yang di sini, yang sini. Tadi diulang. Coba. Masa saya mesti baca lagi? Menurut Profesor Sulistyo Basuki, perpustakaan merupakan sebuah ruangan atau gedung yang dipakai dan terbitan lainnya yang disimpan berdasarkan tata susunan tertentu. Oke, cukup. Yang dipakai pembaca bukan untuk dijual. Cukup. Ya, dijual kebangetan, Pak. Buku perpustakaan dijual. Jadi ada susunan tertentunya, jadi nggak sembarang simpan. Perpustakaan itu menata dengan susunan tertentu. Ada nomornya, ada nomor panggilnya, ada nomor induknya. Klasifikasinya yang kita pakai adalah DW, persekian desimal. Jadi masing-masing subjek itu, masing-masing buku punya subjek, dan subjek itulah yang menempatkan buku ini di kelas apa, buku ini untuk prodi apa, buku ini untuk kebutuhan apa. Jadi nggak sembarang naro, ya. Itulah yang dikatakan perpustakaan. Adapun perpustakaan Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia ini ialah suatu perpustakaan yang dalam perguruan tinggi yang memiliki lokal masing-masing fakultas. Jadi kalian nanti ada fakultas tarbiyah. Di situ ada prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kemudian ada prodi pendidikan bahasa
Arab. Nah, itu nanti di dalam perpustakaan itu ada terbagi dua. Demikian juga yang lain, yang syariah, ada hukum tata negara dan ada hukum ekonomi syariah. Begitu pula di dakwah, ada prodi manajemen dakwah, ada prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi nanti masing-masing punya kekhususan dari perpustakaan tersebut. Baik. Adapun sebelum kita menjelaskan perpustakaan lebih lanjut, kita mengenal dulu carta organisasinya nih, strukturnya. Silakan next. Nah, ini struktur organisasi perpustakaan Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Penanggung jawab utamanya adalah Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Ustadz Imam Prawoto, SE, CRBD, MBA. Beliau penanggung jawab utama. Kemudian berikutnya adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Ustazah Fitri Rahmiati Sunaria, MBA. Dan kepala perpustakaannya itu saya sendiri. Di kesehariannya saya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, baik laporan harian, bulanan maupun laporan evaluasi keseharian, untuk melaporkan mahasiswa mana yang rajin hadir ke perpustakaan. Kita punya daftar hadirnya. Mana mahasiswa yang rajin meminjam atau bagaimana, ada kita punya datanya. Makanya nanti setiap mahasiswa yang hadir itu wajib mengisi kehadirannya, yaitu di absensinya. Kemudian kita membawahi dari beberapa bidang, yaitu ada satu kepala sub tata usaha, kemudian ada IT supportnya, ada kepala sub sirkulasinya, juga ada tim pendukung teknisnya. Namanya kita belum sebutkan di sini karena masih baru beberapa yang terisi. Baik, untuk job desk ya diketahui. Next. Oke, job desk-nya ini sementara yang harus diketahui, ada mungkin kalian ingin membantu perpustakaan di samping kalian berkuliah, kita persilakan, welcome. Adapun untuk kepala sub tata usaha, tugas pokoknya itu melaksanakan pengelolaan administrasi perpustakaan. Ya, di dalamnya itu nanti saya juga minta dibacakan ini biar ini kayaknya ada agak sedikit ngantuk ya, ngantuk gak nih? Hah? Coba dari Fakultas Dakwah dibacakan coba. Apa itu job desk tata usaha? Biar semangat. Ayo, waktu tinggal 5 menit lagi. Padahal saya masih mau menjelaskan semua nih, panjang lebar perpustakaan. Silakan. Job desk. Ya. Kepala sub tata usaha. Ya. Tugas pokok. Ya. Melaksanakan pengelolaan administrasi perpustakaan. Di antaranya. 1. Ya. Melakukan kegiatan tata usaha perpustakaan. 2. Jangan diganti-ganti. Membuat sistem penulisan surat serta sistem perarsipan. Ya. 3. Mengadakan pembuatan laporan harian, bulanan, dan tahunan. Nah itu. Lanjut sampingnya, IT support. IT support. Tugas pokok memberikan dukungan layanan IT untuk perpustakaan. 1. Membuat aplikasi. 2. Melakukan maintenance aplikasi IT. 3. Melakukan maintenance perangkat keras dan jaringan komputer. Nah, lanjut. Kepala sub sirkulasi. Tugas pokok melaksanakan pengelolaan sirkulasi perpustakaan. 1. Melakukan koordinasi pelayanan sirkulasi dan referensi perpustakaan. 2. Melaksanakan sirkulasi peminjaman, pengembalian, dan pendaftaran anggota. 3. Membuat statistik sirkulasi. Nah itu tadi statistik sirkulasi, tadi ada peminjamannya. Kemudian dilanjut sampingnya, tim pendukung teknis. Tim pendukung teknis. Tugas pokok memberikan layanan terhadap teknis operasional harian perpustakaan. 1. Ya. Ketertiban perpustakaan. 2. Terus? Kebersihan perpustakaan. Ya. 3. Kelancaran kegiatan perpustakaan. Ya. Terima kasih.
Ini adalah job desk yang kita ambil simpelnya saja. Tapi nanti kalau ada penjelasan kita jelaskan lagi lebih panjang. Karena ini moderator sudah memberikan saya kesempatan waktu yang 5 menit lagi katanya. Itu 2 menit yang lalu diberikan. Adapun Fakultas Tarbiyah next. Ini jumlah cantik kan ruangannya? Ini mana Tarbiyah? Jumlah bukunya cuma masih sedikit ini. Judulnya baru 411 judul dengan 769 eksemplar. Berarti belum masuk ideal. Karena satu judul buku itu harus minimal 3 eksemplar. Jadi ini kalau kita bagi rata saja masih belum sampai jumlah 3 nih. Begitu juga Fakultas Prodi PBA 282 judul. Ini sudah hampir masuk ini 679 eksemplar. Berarti ini adalah tanggung jawab untuk mengidealkannya ini adalah dari prodi atau fakultas tersebut. Bagaimana supaya fakultas kita ini jumlah bukunya ideal, ya? Nggak usah saya jelaskan di sini. Silakan kalian kreativitasnya bagaimana supaya idealnya satu judul buku itu 3 eksemplar. Jadi itu belum ideal itu. Baik, kemudian masuk ke Fakultas Syariah. Iya, ini Fakultas Syariah tuh. Ya, kesannya lebih luas padahal sama ruangannya. Ya, demikian juga hukum ekonomi syariah ini baru 643 judul dari 1053 eksemplar untuk 643 judul. Ini kalau dihitung juga belum ideal juga karena satu judul buku adalah 3 eksemplar. Ya, begitu juga hukum tata negara ya, siasah kalau kita biasakan siasah. Itu dari 730 eksemplar itu ada 436 judul. Ini juga belum ideal. Ini berarti tanggung jawab dari mahasiswa, mahasiswi, fakultas syariah untuk mengidealkan perpustakaannya, ya. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian dari Fakultas Dakwah, mana Fakultas Dakwah? Slide dilanjutkan. Iya, ini sudah kita siapkan ya. Ini 724 eksemplar itu dari 313 judul. Ini belum ideal juga. Belum sampai 1 judul itu 3 eksemplar. Demikian juga di manajemen dakwahnya. Ini 499 eksemplar baru 260 judul. Ya. Adapun tata tertib dari perpustakaan. Kalian kan nanti mau masuk perpustakaan ya, itu ada tata tertibnya. Jadi tata tertib perpustakaan di sini saya bacakan langsung saja ya. Yang pertama, pengguna harus berpakaian rapi dan sopan menutup aurat. Sudah pasti ya. Sudah pasti ini, sudah pasti. Kemudian pengguna dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang perpustakaan. Ya. Artinya perpustakaan kita ini bukan kafetaria, tapi nanti kalau ada inovasi baru untuk bagaimana kita menyiapkan makan dan minum atau ngopi-ngopi ya itu. Ini waktunya sudah habis padahal saya masih ingin membacakan ini bagaimana nih moderator? Masih ada waktu gak? 2 menit aja. Bagaimana moderator? Berarti sesi tanya jawabnya dikurangi. Ya, nggak ada masalah. Yang 3 menit ya. Perpustakaan ini tidak perlu tanya jawab karena praktek langsung di ruangan. Langsung 5 menit. Praktek. Diberikan waktu 5 menit. Terima kasih 5 menit. Gimana 5 menit? Messi ya? Masih semangat kan nih? Alhamdulillah. Baik, yang ketiga adalah pengguna meletakkan tas di tempat yang disediakan. Jadi ke dalam perpustakaan itu nggak boleh bawa tas. Ya, bukan kita curiga, bukan. Itulah aturannya. Aturan seluruh perpustakaan nasional atau di mana saja. Jadi tasnya ditinggal kita punya rak, ada siapkan rak di depan ruang perpustakaan, tapi harap ada catatannya. Harap tidak meninggalkan barang-barang berharga sebetulnya, tapi di sini dijelaskan. Tidak meninggalkan handphone, dompet atau barang berharga lainnya di dalam tas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan? Yang namanya tawakal ala Allah itu semuanya kita rapihkan dulu, baru kita serahkan semua kepada Allah. Tapi kalau kita berantakan sembarangan,
Itu bukan tawakal ala Allah ya. Baik, selanjutnya yang keempat adalah pengguna membawa dan menunjukkan kartu mahasiswa. Nah, nanti kita dapat kartu mahasiswa itu nirem. Ada yang ada kartu dari PTS. Kalau di lingkungan kita sementara ini adalah BIT ya, buku izin tinggal kepada petugas perpustakaan. Nah, ini persyaratan kalau nanti ingin meminjam buku. Kemudian yang kelima, pengguna mengisi daftar hadir pengunjung untuk kepentingan data statistik kunjungan. Nah, ini tadi petugasnya, tadi jobnya dia sirkulasi nih ya. Dia buat nanti, makanya wajib tulis nama, nomor induk, prodi, keperluan. Ada yang membaca, ada yang meminjam. Begitu ya. Next. Oke, yang keenam, pengguna memilih dan mengambil sendiri buku bahan pustaka. Cari. Kalau nggak tahu nanya, Pak, buku atau Bu atau Kak atau kok saya dipanggil kakak ya? Mbah kali ya kalau saya. Jadi tanya di mana untuk buku tentang pendidikan, misalnya ada beberapa pendidikan anak, bagaimana sekolah di luar gedung, nah, ya di situ nanti kita siapkan bukunya. Atau yang HES ingin menanya tentang akuntansi, nah, nanti kita arahkan. Itu ngambil sendiri, cuma itu raknya di sana, silakan diambil. Nah, 7, tangan harus dalam keadaan bersih ketika pengguna ingin mengambil dan membaca buku. Jangan habis makan bakwan tangannya berminyak masuk ngambil buku, bukunya berminyak, rusak ya, atau bukunya kotor, atau tangannya basah bukunya, ya. Kemudian yang ke-8, pengguna menuliskan data buku yang dibaca di format yang sudah kita siapkan, tentunya, ya, yang sudah kita sediakan. Tulis judul bukunya, pengarangnya, ya, itu ditulis. Kemudian yang ke-10, koleksi referensi. 9 dulu ya. Setiap pengguna harus menjaga ketenangan, ketentraman dan kebersihan di ruang perpustakaan. Ya, itu tadi jangan membuat kotor ruang perpustakaan atau membuat gaduh ruang perpustakaan. Ya harus tenang. Perpustakaan itu biasanya kesannya sunyi, senyap gitu. Karena di dalam itu hanya ada orang yang berkomunikasinya satu arah dengan buku saja, bicaranya dengan buku saja, gitu. Adapun nanti ada kalau mau discuss atau mau adakan ini nanti kita siapkan ruangannya tidak di dalam ruang baca, ya. Kemudian yang ke-10, koleksi referensi hanya boleh dibaca pengguna di tempat dan tidak dapat dipinjam keluar perpustakaan. Artinya nanti ada satu ruang koleksi referensi, misalnya ensiklopedia atau beberapa buku-buku yang ada skripsi, ada itu tidak ini. Hanya kalau dipoto boleh, kemudian tapi kalau disobek nggak boleh. Ya, lanjut. Ini sedikit lagi nih, sedikit lagi tuh, ya oke. Pengguna dilarang mencoret, melipat kertas buku, merobek, merusak, mengotori, memberi tanda, menghilangkan halaman dari buku yang dibaca. Itu tadi. Ya, kalau perlu tidak merusak, tapi hanya cukup dipoto saja. Kemudian yang selanjutnya, pengguna tidak boleh membawa buku keluar dari ruang perpustakaan sebelum diproses oleh petugas. Yang kemudian, jadi harus ada prosesnya dulu. Kemudian pengguna merapikan kembali meja dan kursi yang telah kembalikan ke tempat semula, meja dan kursinya ya. Kemudian pengguna meletakkan buku yang dibaca di tempat yang telah disediakan. Jadi bukan kalian yang mengembalikan. Jadi sudah disiapkan raknya di buku atau di sudut meja. Kemudian yang ke-15, bagi pengguna yang melanggar terutama di poin 11 tadi itu yang merusak segala macam itu, maka pengguna tersebut akan dikenakan sanksi denda administratif. Oke, next sedikit lagi satu halaman lagi nih. Baik.
Ini alur peminjaman. Alur peminjaman nanti kita jelaskan ya. Ini sebetulnya saya minta waktu tadi setengah jam ini. Dikasih waktu 20 menit ya. Udah, Dr. Ya. Sudah setengah jam sendiri. Oh gitu. Berarti gitu ya. Berarti yang ke-10 ini alur peminjaman nanti kita jelaskan. Adapun nanti ingin berkomunikasi dengan saya langsung, silakan hadir di Perpustakaan Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia di lantai 2. Itu ada pelangnya besar. Mungkin kemarin ada yang kebagian membersihkan lantai depannya. Itulah perpustakaan kita. Next. Nah ini kita punya slip peminjamannya. Kemudian nanti kita jelaskan. Next. Nah ini jumlah buku keseluruhan. Ya nanti akan kita informasikan berikutnya. Karena ini sudah waktu berkali-kali dibilang habis. Padahal saya minta waktu tadi setengah jam itu. Kemudian next. Thank you. Nextnya. Dan kita melihat di sini keragaman daripada perpustakaan tadi dari 3 fakultas tadi. Semoga kalian semua mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun angkatan 10 dapat memanfaatkan sebesar-besarnya dari kehadiran perpustakaan di institusi ini. Demikian. Hadza wa yarana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita sekali lagi. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sesi tanya jawab sehubungan dengan materi pengenalan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan IAI Al-Aziz dan perpustakaan IAI Al-Aziz. Nih bagi para calon organisator dan calon-calon peneliti pustaka. Bagi yang hendak bertanya teknisnya sama, silakan angkat tangan sampai ditunjuk. Kemudian nanti setelah ditunjuk silakan berdiri, perkenalkan nama dan prodi, serta pilih pemateri yang hendak dituju. Disilakan bagi yang hendak bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Marjuki, siswa PKBM Al-Zaitun, prodi dari HTN atau Hukum Tata Negara. Tertitik beratkan kepada perkoperasian yang baru saja sudah disampaikan oleh guru besar kita. Sempat disinggung tentang atau dibacakan tentang tata cara ya atau undang-undang di dalam menggunakan buku di koperasi. Ini mungkin sifatnya sebagai proposal dari HTN ya. Mungkin maksudnya perpustakaan. Ya, perpustakaan. Saya meyakini hadirin mahasiswa dan mahasiswi ini tidak kurang dari 60% penggemar kopi gitu Pak. Jadi mohon nanti untuk perkoperasian mohon dilibatkan dari salah satu sahabat HTN yang siap untuk perpustakaan untuk mengadakan ada stand kopinya sehingga kami akan lebih nyaman dan memiliki durasi lebih panjang di koperasian. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih. Silakan Kepala Perpustakaan langsung dijawab. Silakan orang koperasi yang menjawab. Saya perpustakaan Pak, bukan perkoperasian. Baik. Memang ada beberapa inovasi untuk perpustakaan itu, ada kafeteria apa kalau sekarang tuh kafeteria ya, iya yang kopi-kopi begitu tuh, yang kafe-kafe begitu, soalnya rest area, lewat tol mulu sih, naik kereta sekali-kali. Jadi untuk kopi, saya juga di sini salah satu di antara, bukan salah satu, saya nggak mau orang jadi salah. Di antaranya yang penggemar kopi, penggemar berat. Ya, jadi makanya ada beberapa teman yang bawa kopi jenis ini, semuanya saya padukan. Ada beberapa, cuman Sugeng janji doang, Sugeng mana ini. Untuk kopi nanti kita bisa bicarakan dan itu bukan keputusan saya, itu keputusan institusi.
Adapun inovasi silakan saja. Karena ada beberapa memang perpustakaan di luar sana yang menyiapkan tapi tidak di dalam ruang bacanya. Jadi di luar, setelah segar kembali masuk ke perpustakaan. Itu yang saya tahu. Kalau di dalam ruang perpustakaan belum saya dengar itu. Ya, cuman di sekitar perpustakaan ada kafetaria. Jadi setelah dia suntuk baca, ngopi sebentar, kemudian ke kasir, jangan langsung ke perpustakaan. Jadi habis ngopi langsung ke kasir, atau ke kasir dulu ambil kopi, selesai baru ke perpustakaan lagi. Yang saya tahu begitu di luar. Ketika saya mengikuti bimbingan teknik perpustakaan itu. Tapi kalau di dalam perpustakaannya belum saya tahu. Itu aja. Tadi siapa yang menanya tadi, Pak? Wahyudi. Oh, Marjuki. Ya kirain Wahyudi juga sama. Yuk, terima kasih. Baik, terima kasih dari Kepala Perpustakaan. Dari Kepala Biro, ada tambahan? Oh ya, tidak. Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan. Saya Adang Kadarusman dari Prodi Manajemen Dakwah. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan fungsi dari perpustakaan IAI Al Zaitun. Sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh Abi, bahwa jumlah buku kemudian dengan eksemplar yang ada itu sangat belum memenuhi standar mungkin nasional atau internasional ya Bi. Tapi apakah di IAI ini juga menyediakan dengan era digitalisasi sekarang itu dengan e-book? Ya, apakah ada fasilitas e-book di perpustakaan IAI Al-Aziz ini? Demikian yang saya tanyakan. Wallahu yara'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Kembalikan. Ya, silakan Kepala Perpustakaan yang Oke, siapa tadi yang bertanya? Adang Kadarusman, Bi. Alhamdulillah, Adam Kadarusman. Jadi untuk e-book itu sedang kita program ke depan bahwa memang itu salah satu program dari Perpustakaan Institut Agama Islam Az-Zaitun untuk menyiapkan itu semua. Berikut juga sejumlah perangkat-perangkatnya. Dan ini memang tadi kan kita lihat kan di IT-nya itu masih kosong. Nah, kalau Bapak berkenan bisa menempatkan posisi itu dengan persyaratan tentunya yang nanti akan Bapak ketahui. Jadi di IT-nya itu masih kosong, jadi nanti kita bisa kesempatan kalau IT-nya sudah berjalan, e-book itu gampang Pak. Itu kerjaan cuman nggak sampai 15 menit Pak. Ya, jadi insya Allah yang seperti itu memang sudah masuk dalam program kita, cuman belum sampai kepada timeline-nya. Gitu saja. Ya, kita sudah program itu semuanya. Baik, itu saja ya Pak ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari para pemateri. Mari kita beri aplaus tinggi-tingginya untuk para pemateri kita pada hari ini. Dan tentunya masih memberikan semangat kita untuk ditunjukkan. Masih semangat semuanya? IAI Al-Aziz Angkatan 10. Tepuk tangannya mana dong? Oke, sehubungan dengan waktu yang telah ditetapkan, kita sudah sampai di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen kita dan pejabat akademik dan non-akademik IAI Al-Aziz. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyimak. Saya undur diri dan kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!